Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Dan sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, kita mulai. Pengertian tata krama. Tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Artinya, tata krama ini mencakup tentang kebiasaan yang baik dari cara berbicara, berlaku, dan ini hanya berlaku di satu tempat saja. Bisa jadi di tempat yang lain berbeda lagi tata kramanya, norma-norma yang dianutnya. Dalam arti yang lain, tata krama memiliki arti norma atau sebuah kebiasaan yang mengatur sikap sopan santun yang disepakati oleh lingkungan. Sebagaimana kalian lihat, ini digambar di suatu daerah, kalau bahkan juga mungkin di daerah kita juga. Ketika kita melewati orang yang lebih dewasa dari kita, lebih tua dari kita, maka kita akan berjalan sedikit menunduk seperti yang digambar. Permisi ya, Nek. Kemudian pasti neneknya akan menjawab, iya nak, hati-hati ya. Nah, ini merupakan tata krama dalam bersosial. Dalil tentang tata krama dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa tata krama itu diatur bagaimana dengan kita dengan Allah, kemudian dengan ibu bapa, kerabat, anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin, dan manusia lainnya. Dalam hadis Rasulullah juga dijelaskan dari Nabi SAW, beliau bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan kita memiliki tata krama, maka itu akan membuat seseorang disegani, dihormati, bahkan dicintai oleh orang lain, menjalin hubungan baik dengan orang lain, kemudian meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi, menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi, baik itu lingkungan, keluarga, pergaulan, maupun tempat di mana belajar dan bekerja. Kemudian juga dapat meningkatkan karir seseorang kalau dia dapat menjaga hubungan baiknya. Macam-macam tata krama. Tata krama meliputi dalam beberapa hal, yaitu berkomunikasi lisan. Bagaimana cara kita berbicara, bahasa yang kita gunakan dalam berbicara. Seperti yang kita ketahui, di daerah kita, begitu juga di daerah Minangkabau, itu dikenal dengan kata yang ampe, kata mandaki, mandata, manurut, malere. Dengan orang yang lebih besar, ada bahasa yang tepat digunakan. Kemudian dengan orang yang lebih kecil dari kita, juga ada bahasa yang lebih tepat untuk digunakan. Kemudian berkomunikasi di media sosial, ada cara-caranya, dan kita pun diatur dalam undang-undang. Jadi di media sosial, ketika kita mengomentari sesuatu atau kita membuat status caption, maka perlu diperhatikan apakah ini akan menyinggung seseorang atau tidak. Jika itu menyinggung seseorang, maka jangan. Kemudian bagaimana cara kita bersikap, mungkin cara duduk kita, gestur tubuh kita dalam berbicara, dan lain sebagainya. Kemudian juga tata krama itu meliputi bagaimana cara kita berpakaian di daerah tertentu, dan begitu juga di agama kita itu diatur bagaimana tata cara berpakaian. Dan kesemua hal ini berhubungan dengan santun dan malu.
Kita lanjutkan. Santun. Mari berperilaku santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Jika ada bahasa yang lebih baik, kenapa bahasa yang buruk yang kita gunakan? Dengan berbahasa yang lemah lembut, sopan, santun, maka kita akan disenangi orang. Seperti di bawah ini, sopan dalam bertingkah. Ketika kita pergi keluar rumah, ke sekolah, maka berpamitanlah dengan orang tua dengan mencium tangan orang tua. Kemudian juga seperti di gambar yang di sebelahnya, santun dalam berkomunikasi. Ketika kita menghubungi orang yang lebih tua, menghubungi guru atau menghubungi, di sini contohnya tentang menghubungi dosen. Di sini kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya Budi, mahasiswa bimbingan Bapak. Kapan saya bisa menghadap Bapak? Terima kasih. Jadi dahulu kan kata maaf. Begitu juga ketika kamu mengirim pesan dengan guru. Assalamualaikum Bu, maaf, saya ingin tanya, ini tugasnya kapan dikumpul ya Bu? Nah, jadi gunakan kata-kata yang baik, bahasa yang halus, agar balasannya pun juga lebih baik lagi. Jadi jangan gunakan kalau tidak kata maaf, gunakan kata tolong. Itu lebih baik. Jangan langsung saja, karena kalau langsung itu seolah-olah kita sedang memerintah orang yang lebih dewasa. Contoh seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ke sekolah Bu. Nah, itu seperti kamu memerintah guru. Jadi ada baiknya gunakan kata maaf atau tolong. Maaf Bu, kira-kira Ibu ke sekolah nggak besok? Nah, itu bahasa yang lebih baik. Berikutnya ada tentang santun. Di hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda kepada Al-Asy'aj Al-Asri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu santun dan malu. Hikmah berperilaku santun. Pertama, mudah diterima oleh orang lain. Kemudian, menunjang kesuksesan pengusaha yang sukses karena sopan melayani pelanggannya. Kemudian dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya. Anak yang sukses juga anak yang sopan terhadap orang tua dan gurunya. Karena ketika kita menghargai dan menghormati orang tua dan guru, maka nasihat baik, pelajaran baik, pendidikan yang baik itu akan mudah kita ingat. Jadi mari kita bersikap malu. Berikutnya, mari kita bersikap malu dan jangan malu-maluin. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela dan hina. Sebagai contoh, sebagai orang yang muslim, kita akan malu kalau kita berpakaian tidak menutup aurat. Kemudian juga kita akan malu kalau kita mencuri. Kita akan malu kalau kita berbohong. Itulah sikap muslim yang baik. Sebagai contoh di sini, korupsi. Kalau orang memiliki rasa malu, dia tidak akan korupsi. Jadi malu ini penting bagi kita. Dalil tentang malu. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW beliau bersabda, iman adalah pokoknya. Cabangnya ada 70 lebih. Dan malu termasuk cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya, manfaat memiliki rasa malu. Yang pertama, itu akan mencegah kita dari perbuatan tercela. Kemudian akan mendorong kita untuk berbuat baik. Yang ketiga, mengantarkan seseorang menuju jalan Allah SWT. Oke, cukup sekian untuk tugas di rumah. Silakan kalian buat peta konsepnya tentang tata krama, sopan, tata krama, santun, dan malu. Buat pengertian dari masing-masingnya. Kemudian contoh perilaku yang mencerminkan perbuatan itu, minimal masing-masingnya 3. Kemudian dalilnya dari masing-masing itu tata krama, santun, dan malu. Kemudian juga buat manfaat. Jadi ada 4 ya. Pengertian, kemudian dalil, kemudian contoh tingkah laku atau penerapannya, kemudian manfaat. Cukup sekian, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.